So, hari ini kita belajar tentang geometri koordinat dan jawab soalan mengikut konsep yang ada dalam geometri koordinat. Soalan pertama diberi 2 titik yaitu E, 1, 2 dan titik C, 5, 6. Soalan E, cari jarak titik E ke titik C. Soalan ini kita akan guna konsep distance, yaitu formula dia Y2 tolak Y1 dalam kurungan kuasa 2 tambah X2 tolak X1 dalam kurungan kuasa 2 N square root. Punca kuasa 2 kan dorong. Jadi jumlah dorong nih 16 tambah 16 square root equals to 5.657. Soalan kedua, cari titik tengah di antara AC yaitu titik B. Formula mencari titik tengah is titik tengah sama dengan X1 tambah X2 per 2 Y1 tambah Y2 per 2. Jadi kita isi itu formula dengan nomor yang sedia ada seperti begini. 5 plus 1 per 2. 6 tambah 2 per 2 dalam kurungan. Kita tidak boleh tambah sebab ini ialah bahagian X, this is bahagian Y. So 5 tambah 1 per 2 sama dengan 3, while 6 tambah 2 per 2 sama dengan 4. So kita dapat titik B sama dengan 3, 4. Kita pergi ke soalan yang kedua, and we use the third concept. So kita tengok soalan dulu. Diberi titik A, B, C. Titik E 1, 2, titik B 3, 4, dan titik C diberi X dan Y sahaja. E, cari titik C. Nisbah AB BC ialah 2 dan 3. So, kita akan guna konsep titik tengah yang macam tadi, tapi ada perubahan sedikit karena ada nisbah, yaitu ini bahagian X dan ini bahagian Y. Satu akan didarabkan dengan nisbah yang bertentangan dengannya, yaitu 3 tambah X nisbah bertentangan 2 per jumlah nisbah yaitu 3 tambah 2, koma 2 we will darab dia sama nisbah yang bertentangan sama dengan tadi tambah Y darab nisbah bertentangan yaitu 2 per jumlah nisbah 3 tambah 2 dalam kurungan. Kita titik tengah kita simpan di sini. So kita selesaikan dia sampai menjadi begini dan kita akan pecahkan yaitu kepada X 3 sama dengan 3 tambah 2 X per 5. 3 sama dengan 3 tambah 2 X per 5. Pindahkan ini ke sebelah dan jumlahkan semua, kita akan dapat X sama dengan 6. Sama juga macam Y, 4 is Y sama dengan 6 tambah 2Y per 5. Selesaikan seperti biasa dan kita akan dapat Y sama dengan 7. So, dia bukan hanya minta X dan Y, dia minta titik C. So, we should answer like titik C sama dengan 6, 7. Okay. So, the second question is, cari kecerunan M dan buat persamaan bagi garis AC. Untuk mencari kecerunan, kita akan guna formula yang telah kita belajar yaitu M sama dengan Y per X. So, dalam sini ataupun jumlah yang kita sudah dapat tadi kita boleh aplikasikan, kita boleh masukkan dia ke dalam formula itu. Yaitu macam saya guna 7Y2 yang kita dapat di titik C tadi tolak 4 dari titik B per X X2 6 tolak 3
dapat dari titik B, dan kita jumlahkan keturunan dia M sama dengan 1. So, untuk buat persamaan bagi garis AC, kita perlu buat menggunakan formula ini, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Kita tahu Y, kita ada M, kita ada X, tapi kita tidak tahu C. So, untuk mencari C, kita perlu masukkan nomor-nomor yang kita sudah dapat tadi. So, saya guna titik C di sini. So, titik C 7 sama dengan keturunan 1 dalam kurungan darab 6. Since kita guna titik C kan tadi 6, 7. So, tambah C di sini. Pindah-pindahkan C ialah 1. Jadi, untuk mendapatkan persamaan dia, Y dan X ini tidak payah letak nomor. Cuma M dan C saja yang letak nomor dia. Jadi Y sama dengan, since M itu 1, we can just tulis X tambah C 1. So, persamaannya ialah Y sama dengan X tambah 1. Okay, so we go to the next question. Garis DE bersilang dengan garis AC di titik E. Bina satu persamaan baharu. Oke, jangan dulu tengok nih. Dia suruh bina satu persamaan baharu. Kita nampak yang garis DE bersilang dengan garis AC. At first, kita perlu cari keturunan yang baharu, yaitu keturunan garis DE. Untuk mencari keturunan garis DE, kita pasang formula ini, yaitu M1 darab M2 sama dengan negatif 1. As you can see, kita memang tahu sudah kan tadi kita dapat cari keturunan M first is 1. So, kita aplikasikan saja, masukkan 1 darab M2 sama dengan negatif 1. Pindah, M2 sama dengan negatif 1. So, untuk buat persamaan baharu, kita guna YMX plus C. Alright, kita mesti guna titik yang bersilang. Kita mesti guna titik yang garis DE dan garis AC bersilang, yaitu titik E 1, 2. So, masukkan saja Y2 2 sama dengan M, kita guna keturunan M yang baru, yaitu negatif 1 X1 tambah C. So, C, pindah-pindah, C is 3. So, persamaan dia ialah, tidak payah tulis Y, tidak payah tulis X, kita cuma tulis nomor keturunan dan C, yaitu Y sama dengan negatif 1X, or you can just tulis negatif X plus 3. Oke, dapat. So, imagine soalan dia ada lagi dia minta dan cari nilai titik E. So, contohlah, dia sudah bagi dua-dua persamaan tuh. But tidak titik. Kita tidak tahu apa titik persilangan di sini. Dia bagi XY saja. So, what we're gonna do is bandingkan kedua-dua persamaan yang kita dapat tuh. Kan yang first kita dapat Y sama dengan X plus 1, while another kita dapat Y sama dengan negatif X plus 3. So, kita bandingkan untuk mendapat X. Ataupun boleh juga dapatkan, untuk mendapatkan X. So, kita bandingkan, pindah-pindah, dan pindah kita akan dapat X. So, untuk dapat Y, kita letak saja jumlah X ini di antara 1. Guna jala persamaan yang mana lagi senang for you. Dan kita dapat Y. So, we can say yang titik persilangan untuk garis DE dan AC is A, which is 1, 2. Alright. You can say that's the 6th concept in geometric coordinate. So, kita pergi ke last 2 concept, yaitu area and locus.
So, kita tengok soalan 3. Diberi segitiga ABC. Cari luas segitiga ABC. Somehow kan, maybe akan ada soalan yang bukan 3 saja dia bagi titik. Kadang ada segi 4. Maybe there will be pentagon. Ya, itulah kan. So, cari luas segitiga ABC. Untuk cari luas dalam geometri koordinat nih, paling penting kita mesti letak magnitude di luar nomor-nomor yang kita akan darab nanti. So what is this number? So this number is koordinat yang dekat tuh segitiga. So kita masukkan sejalah kan. E 1 2 B 7 6 C 2 3 dan paling last nih tidak boleh terlupa sebab nanti jawaban memang salah. Paling penting kita mesti add the first number paling belakang nih. And usually syarat untuk luas area, syarat untuk area di geometri koordinat nih, dia punya titik untuk senaraikan nih dorang mesti bersebelahan. Tidak boleh macam nih. Imagine akan this is A, B, C, and D. You letak dulu E, and then tiba-tiba you letak C. Cannot. Patutnya dia begini dulu, baru begini, baru begitu, and then gitu balik. Or maybe dari E ke B, titik E, B, C, D, D, E. Tidak boleh langkah. Dia mesti bersyarat dia titik-titik tuh, if you want to senaraikan mesti bersebelahan. So, syarat dia sudah pasti. Kita letak sudah balik. Jangan lupa number yang first kita akan ulang balik di belakang, and then the magnitude. So how to darab this? This perlu tengok betul-betul lah. So kita akan darab 1 darab 6, 7 darab 3, 2 darab 2, while 2 darab 7, 6 darab 2, 3 darab 1. So, kita senaraikan 1 darab 6, 6. 7 darab 3, 21. 2 plus 2 is 4. Apa yang kita darab nih? Yang first, we will plus them dalam kurungan. 6 tambah 21 tambah 4 dalam kurungan. Minus apa? Second number yang kita darab nih. 2 darab 7, 14. 6 darab 12, 12. 3 darab 1 is 3. So 14 plus 12 plus 3 dalam kurungan. So jumlah ini dan ini, we will minus them. So 31 minus 29. Don't forget the magnitude, and then we got 2. Then kita kasih hilang to magnitude, the answer is 2. Why magnitude ini penting? Magnitude ini akan positifkan jawaban. So imagine if you got negative 2. Imagine lah kan, if you got jawaban dia negative 2, this magnitude will make it positive. So jawaban akhir is 2. Gitu saja. It's the same. Alright, so we go to the last concept in geometry coordinate, which is locus. Diberi locus Q berpusat pada titik B. Apakah persamaan locus Q jika 2 QB sama dengan QD? Alright. Kita tengok gambar aja yang tadi. Locus Q kan berpusat di B. So B is pusat dia. This is the locus Q lah kan. Dan we have titik D di sini 5, 6. So soalan dia, apakah persamaan locus? Alright, this is an important clue, very important. Why? Sebab even dia cakap 2 QB, QB is actually not 2. Kita akan buat seperti ini. 2 pindah ke bawah, QD pula pindah ke bawah QB. So we will get QB per QD equals to 1 per 2. So QB actually only 1,
while QD is 2. This is an important one yang we need to paham konsep dia. Kita pindah bawah dan pindah bawah untuk dapatkan nisbah yang sebenar bagi dorang. Alright, so it's done. Di sana kita akan buat jalan kira dia. So, how to get the persamaan locus Q? Kita akan guna formula distance, tapi ada perbedaan sedikit lah. So, macam biasa QB kan. So, QB punya distance is X tolak 7. Sila reverse soalan yang tadi ya. X tolak 7 dalam kurungan kuasa 2 plus Y minus 6 kurungan kuasa 2 and the square root. Important. Equals to, since QD ada 2, means di depan QD ini, distance QD ini kita mesti tambah 2. So, just isi macam biasa yang tadi. And then, we gonna darab lah. Y, kenapa tidak sudah square root sini? Sebab kita hapuskan to square root. Boleh hapuskan. So, kita hapuskan and then kita darab. X plus X. Not yet. Kita baru hapuskan. Dia punya puncak kuasa 2. Alright, so kita akan selesaikanlah. X darab X is X kuasa 2. Tolak X plus negative 7. X darab negative 7 is negative 7X kan. So, kita kali 2 saja sama dengan negative 14X plus negative 7 darab negative 7 is 49. Kita akan buat benda yang sama dengan 2Y darab Y sama dengan Y kuasa 2 tolak negative 6Y tambah negative 6Y since dorang darab 2 kali kan. So, we got negative 12Y tambah 36 sama dengan, kita selesaikan dulu, kita kembangkan dulu yang dalam kurungan nih. So, nomor dalam kurungan nih kita akan darab dulu dengan 2 ya, kita akan darab dengan 2 semalah nomor dalam kurungan ini kita akan darab dengan 2 and we got this lah kan. So, for locus dia punya persamaan mesti equals to 0 and here saya mau kasih dia punya jawaban kan tidak negatif bah. So, saya kasih yang kiri pindah ke kanan. So, kita beginilah. 2x kuasa 2 tolak x kuasa 2. Kenapa tolak? Sebab dia pindah pergi kanan kan. Tukar simbol. Dan samalah tambah 2y kuasa 2 tolak y kuasa 2. Negatif 20x plus 14x. Negatif 24y plus 12y. Tambah 122 ini dari 50 plus 72 and minus 85 from 49 plus 36 equals to 0. Don't forget this. And then kita selesaikan nih semua. We got this lah persamaan dia. Alright, that's all. So I hope you guys understand my video about concept in geometric coordinate. That's all. Thank you.